Film diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Matt, yang merupakan seorang mahasiswa tingkat akhir. Di saat itu Matt bangun kesiangan sehingga ia pun terburu-buru untuk berangkat kuliah. Di tengah keterburu-buruannya itu Matt tidak sengaja melihat sepasang suami istri yang bernama Drake dan Pinay, yang terlihat baru saja pindah ke sebuah kos-kosan yang tak jauh dari tempat tinggalnya, dan akan menjadi tetangga barunya nanti. Singkat cerita, Matt pun akhirnya tiba di kelasnya. Di sana terlihat ada teman Matt yang bernama Mandy, dan mengajak Matt untuk ikut kompetisi band di kampus mereka, lalu untuk mendapatkan inspirasi bermusik. Sepulang kuliah Matt bersama teman-temannya mengunjungi sebuah bar yang sering menampilkan band-band keren. Di sana Matt sempat berkenalan dengan seorang wanita cantik bernama Helen. Meskipun Helen terlihat menyukainya, Matt justru cuek-cuek saja. Sepulangnya ke kos-kosan, Matt dihubungi oleh ibunya yang kebetulan tinggal di kampung dan coba menasehati Matt supaya Matt tidak keluyuran di malam hari. Ceritanya di malam itu pihak kepolisian sedang gencar-gencarnya memberantas obat-obatan terlarang sehingga siapa saja yang keluar di atas jam 10 malam akan ditangkap, dan bahkan akan dieksekusi di tempat. Selesai berteleponan dengan ibunya, Matt mendengar ada suara orang mengobrol di luar kos-kosan. Ternyata itu adalah suara Drake yang sedang berpamitan kepada Pinay untuk berangkat bekerja. Perlu diketahui jika Drake ini adalah seorang intel dari kepolisian yang sedang menyamar menjadi seorang pengawal dari salah satu bandar obat-obatan terlarang. Penyamaran itu dilakukan untuk mencari informasi serta bukti yang kuat demi tertangkapnya bandar tersebut. Di keesokan harinya, terlihat Pinay pergi ke warung untuk memperkenalkan diri kepada tetangga-tetangganya, sembari menanyakan di mana toko elektronik terdekat. Katanya ia ingin membeli charger laptop yang baru, karena charger lamanya yang sudah rusak. Matt yang kebetulan ada di sana, lalu membantunya dengan meminjamkan charger laptop miliknya yang kebetulan sedang nganggur. Setelah itu mereka berdua pun berkenalan. Dan di sana terlihat Matt sangat menyukai Pinay. Di suatu malam, ketika Matt baru saja pulang kuliah, ia tanpa sengaja melihat Pinay sedang melakukan live streaming. Berhubung kos-kosannya mereka sudah tua dan terdapat banyak celah, Matt pun diam-diam mengamatinya lewat celah tersebut. Sampai-sampai ketika Drake dan Pinay sedang melakukan aktivitas bercocok tanam, Matt pun selalu menontonnya. Lambat laun pemuda itu pun mulai terobsesi dengan si Pinay. Hingga suatu hari, Pinay pun sadar kalau Matt sedang mengamatinya. Bukannya marah, wanita itu justru senang dan semakin bersemangat. Semenjak kejadian itu Matt dan Pinay pun menjadi semakin dekat. Pinay yang begitu perhatian selalu menasehati Matt agar tidak keluyuran setelah pulang kuliah, karena sudah banyak warga yang dieksekusi dengan dalih pemberantasan obat-obatan terlarang. Di suatu hari, ketika Matt sedang bersantai di bar, tiba-tiba Helen datang kepadanya dan langsung memberikan nomor ponsel miliknya. Setelah itu mereka berdua pun saling melempar senyum yang terlihat penuh arti. Sepulangnya dari bar, Matt yang menyadari kalau Pinay sedang sendirian, ia pun langsung mendatanginya secara diam-diam. Mengetahui kalau wanita itu sedang tidur, Matt pun lantas nekat melakukan perbuatan yang tidak pantas kepadanya. Setelah Matt menuntaskan keinginannya, Pinay tiba-tiba terbangun dari tidurnya, yang ternyata dari tadi hanya sandiwara saja. Matt yang merasa takut karena perbuatannya telah ketahuan, ia pun lantas langsung meminta maaf kepada Pinay. Namun tanpa disangka ternyata Pinay tidak keberatan dengan peristiwa tadi. Bahkan ia bersedia melayani Matt, kapanpun pemuda itu mau. Keesokan harinya, sepulangnya Matt dari latihan band, ia pun dikagetkan dengan keberadaan Helen yang tiba-tiba sudah ada di dalam kamar kosnya. Dan tanpa basa-basi mereka berdua pun langsung melakukan aktivitas bercocok tanam di sana. Pinay yang mengetahui kalau Matt baru saja dikunjungi oleh seorang wanita, lantas ia pun menggodanya. Sambil tersipu malu Matt pun menjawab kalau itu hanya seorang teman yang numpang singgah. Lalu ketika Matt sedang berada di dalam kamarnya, ia ditelepon oleh Pinay yang ingin mengajaknya untuk melakukan aktivitas bercocok tanam. Karena merasa tidak enak hati meninggalkan Helen di kosannya sendirian, Matt pun menolak ajakan dari si Pinay. Agar tidak ada pihak yang kecewa, Matt lantas menawari Pinay untuk mengemut buah pisangnya lewat lubang di antara kosan mereka. Meskipun ada sedikit insiden ketika mereka sedang melakukan hal itu. Dan untungnya Drake tidak tahu kalau istrinya telah berselingkuh di belakangnya. Di malam harinya, ketika Matt dan teman-temannya akan tampil di kompetisi band, tiba-tiba terjadi hal buruk di mana salah satu personil mereka diakhiri hidupnya karena dituduh telah mengonsumsi obat-obatan terlarang. Hal itu sontak membuat mereka semua merasa terpukul dan batal mengikuti kompetisi tersebut. Di tempat yang berbeda, diceritakan penyamaran dari Drake ternyata sudah ketahuan dan kini nyawanya sedang terancam. Sementara itu di rumah, Pinay nampak cemas karena sang suami tidak kunjung pulang. Di saat seperti itu ajakan Matt untuk melakukan aktivitas bercocok tanam sudah pasti ditolak mentah-mentah oleh si Pinay.
Tidak terima ajakannya ditolak, Matt pun nekat mendatangi kamarnya Pinai dan langsung mengajak wanita itu untuk menemaninya. Ketika kedua peselingkuh itu sedang sibuk melakukan aktivitas bercocok tanam, Drak ternyata berhasil menyelamatkan diri. Dengan kondisi luka yang cukup parah, ia pun pulang ke rumah dan memanggil-manggil istrinya. Sayangnya yang dipanggil tidak kunjung merespon, sehingga Drak masuk ke dalam kamar dan melihat istrinya sedang bersama Matt. Tanpa basa-basi, Drak yang saat itu sedang dibutakan oleh amarah, ia pun langsung menembakkan senjatanya ke sembarang arah. Untungnya peristiwa itu tidak menimbulkan korban jiwa. Dan film pun selesai.